Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Paksi lagi eh, menanggapi postingan saya sebelumnya yang ternyata cukup ramai disebar dan ditonton oleh teman-teman semua di sosial media. Satu hal yang pertama, saya ingin meluruskan bahwa saya tidak mewakili siapa-siapa. Saya hanya mewakili diri saya sendiri. Saya tidak mewakili rumah sakit tempat saya bekerja, baik itu rumah sakit pemerintah maupun swasta. Walaupun saya memang bekerja di rumah sakit pemerintah, itu hanya merupakan suatu kegetiran dari apa yang saya alami beberapa hari kemarin. Memang saya mencari barang-barang alat kesehatan, karena kebetulan saya adalah ketua perkumpulan dokter spesialis urologi cabang Malang. Kami membuka donasi dan kemudian akhirnya sejak awal kami mencari dan mengumpulkan alat-alat kesehatan tersebut untuk kami sumbangkan kepada teman-teman yang membutuhkan di Malang dan sekitarnya. Dan itu kenapa saya tahu betul betapa harga itu semakin meningkat dari awal sampai detik ini pun tidak ada perubahan. Jadi itu dasarnya saya tahu permasalahan harga. Dan saya juga tidak terkait dalam struktur manajerial rumah sakit, sehingga saya tidak menerima langsung bantuannya. Jadi kalau teman-teman mau menyumbang silahkan ke rumah sakit atau bisa melalui kami di perkumpulan dokter spesialis urologi cabang Malang. Nanti akan bisa saya share leafletnya dan bisa kami akan coba carikan dan salurkan kepada yang membutuhkan. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika semua orang melihat COVID saat ini di dunia dan juga termasuk Indonesia, yang teman-teman harus juga ingat adalah bahwa kami di rumah sakit, kita di dunia tidak hanya sakit akibat COVID. Masih banyak penyakit-penyakit atau pasien-pasien lainnya yang harus ditangani oleh tenaga kesehatan dan rumah sakit maupun klinik dan puskesmas. Kita lihat banyak sekali, bahkan hari ini saya mendapat kabar beberapa teman sejawat juga gugur akibat COVID. Dan yang menarik adalah yang gugur bukan yang langsung berhubungan dengan COVID. Bukan orang-orang yang sehari-hari berkaitan dengan COVID, tapi dokter-dokter yang melayani masyarakat yang tidak tahu ternyata tertular melalui kerjaan sehari-harinya itu. Nah, sehingga sebetulnya yang kita harus sadari bahwa tenaga kesehatan tetap bekerja walaupun memang ada pembatasan-pembatasan, dan kami yang bekerja di rumah sakit tetap membutuhkan alat pelindung diri untuk melindungi kami sendiri. Nah, bagaimana kami bisa melindungi diri sendiri kalau hal yang tersimpel masker ini diperebutkan oleh semua orang? Ketika orang pribadi bisa membayar 500.000 per box untuk kepentingan diri sendiri. Tapi bayangkan kalau itu rumah sakit yang harus membeli dan mencukupi kebutuhan kami di rumah sakit, berapa ratus box yang harus disediakan yang dibuang per hari, padahal harganya sudah 10 kali lipat lebih mahal. 10 kali lipat lebih mahal. Artinya akan terjadi permasalahan. Orang-orang yang membutuhkan pelayanan akan terganggu, yang non-COVID. Kami pun akan berbahaya, menghadapi bahaya kalau kita melayani tanpa alat pelindung diri. Yang ada banyak di rumah sakit yang sudah membatasi pelayanannya. Lebih baik tidak melayani dulu sementara sebelum semuanya aman. Yang rugi adalah pasiennya sendiri. Jadi ini efek domino yang terjadi akibat para penimbun, oknum-oknum penimbun masker ini. Ini hal simpel masker. Dan ini menjadi masalah karena memang semua orang membutuhkan ini. Saya sangat setuju dengan sekarang kampanye pakai masker kain. Oke, untuk awam boleh, tapi nggak mungkin lah kami pakai ini masker kain di rumah sakit ketika kita operasi, ketika menghadapi pasien. Kita tidak terproteksi dengan baik. Hal yang paling simpel, nggak usah pakai masker, di rumah aja.
stay at home. Anda akan jauh dari ancaman, Anda akan jauh dari exposure terhadap infeksi, dan Anda bisa melindungi seluruh keluarga Anda di rumah. Jadi terima kasih juga banyak, termasuk Ibu Gubernur, istri Gubernur, Ibu Cinta, yang juga merepost cerita saya kemarin. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mohon doa kepada masyarakat sekalian. Semoga kami semua, baik itu yang di garda terdepan, dokter-dokter yang langsung berkaitan dengan COVID, maupun kami seperti saya, dokter bedah, dokter urologi yang tidak di garda terdepan, tapi juga tetap melayani masyarakat. Semoga kami tetap bisa melayani dan kami juga tetap bisa selamat, sehat, sampai semua ini berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.